Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita jadwalnya mata pelajaran IPS ya. Kita akan mempelajari tentang hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Apa tadi? Hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa itu kemajemukan dalam keluarga? Oke, apa itu kemajemukan dalam keluarga? Nah, jadi dalam satu keluarga, setiap orang bisa memiliki hobi yang berbeda-beda. Ya, dalam satu keluarga, setiap orang pasti memiliki hobi yang berbeda. Ada hobinya memancing, ada hobinya bersepeda, ada hobinya yang berlari dan sebagainya. Jadi dalam satu keluarga itu memiliki hobi yang berbeda-beda. Kemudian ada tugas atau pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya ayah tugasnya mencari nafkah, ibu di rumah memasak. Berarti itu mempunyai tugas atau pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian apalagi kebiasaan yang berbeda-beda. Ada kita dan satu keluarga itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ada kebiasaannya yang ini, ada kebiasaannya yang ini. Kebiasaannya bangun tidur, bersihin tempat tidur, ada yang kebiasaannya tidak demikian. Jadi memiliki kebiasaan yang berbeda. Kemudian ada juga makanan atau warna favorit yang berbeda. Ada makanan yang ini suka bakso, ini suka pecel ayam, ini suka ini sama. Berarti itu adalah makanan atau ada yang suka warnanya yang favorit, ada suka warna hijau, ada suka warna pink, ada suka warna hitam. Nah, itu adalah kemajemukan dalam keluarga. Kita contohnya misalnya ayah suka menonton berita. Nah, ibunya suka memasak, kakak suka membaca, adik suka menggambar. Berarti itu berbeda-beda hobi dan kebiasaan. Meskipun berbeda-beda, semua bisa tetap saling menyayangi dan bekerja sama. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menyayangi dan juga bekerja sama. Oke, sekarang apa itu hidup rukun? Nah, sekarang kita lanjutkan apa itu hidup rukun. Oke, hidup rukun artinya hidup bersama dengan damai, tidak bertengkar dan saling menghargai. Jadi apa itu hidup rukun? Hidup bersama dengan damai, tidak bertengkar dan saling menghargai. Nah, ciri-ciri hidup rukun dalam keluarga yang pertama saling membantu. Ya, yang pertama saling membantu. Kakak membantu adik atau adik membantu kakak. Ayah membantu ibu atau ibu membantu ayah. Jadi saling membantu. Yang kedua tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek. Yang ketiga menghargai pendapat satu sama lain. Kita hargai pendapat orang lain. Kakak, kita hargai pendapat adik, kita hargai pendapat ayah atau ibu, kita hargai pendapat teman. Yang selanjutnya bermusyawarah jika ada masalah. Jika dalam suatu keluarga itu ada permasalahan, maka harus dimusyawarahkan. Dan yang selanjutnya adalah saling menyayangi. Oke, jadi itu adalah hidup rukun. Apa tadi hidup rukun? Hidup bersama dengan damai, tidak bertengkar dan saling menghargai. Nah, sekarang mengapa kita harus hidup rukun meski berbeda? Nah, kenapa kita harus hidup rukun meski kita berbeda? Ya, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Hidup rukun membuat suasana rumah menjadi bahagia dan nyaman. Jadi hidup rukun bisa membuat suasana rumah itu bahagia dan nyaman. Kemudian perbedaan itu membuat kita belajar saling memahami. Perbedaan itu membuat kita belajar saling memahami. Itulah mengapa kita harus hidup rukun meski berbeda. Coba diulangi lagi apa tadi? Mengapa kita harus hidup rukun? Ya, yang pertama karena kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kalau kita hidup rukun, rumah menjadi bahagia dan nyaman. Kemudian perbedaan itu membuat kita saling memahami.
memahami. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Contoh sikap hidup rukun di rumah apa aja? Contoh hidup rukun di rumah apa saja? Ya, yang pertama, membantu ibu membereskan rumah. Jadi kita bantu ibu membereskan rumah. Yang kedua, tidak marah jika kakak memilih acara TV yang berbeda. Kan kita terkadang mempunyai keinginan yang berbeda. Jadi di saat kakak kita menonton TV, kita tidak ikut, kita berlapang hati, ya. Kita ikut juga menonton. Yang ketiga, mengajak adik bermain meskipun mainannya berbeda. Nah, tetap mengajak adik bermain meskipun mainannya berbeda. Kemudian yang keempat, mengalah jika ada yang ingin memakai kamar mandi lebih dahulu. Ini kamar mandi misalnya dalam rumah satu. Jadi kita bisa mengalah jika ada yang ingin ke kamar mandi dahulu, ya. Kemudian yang terakhir, makan bersama tanpa berebut. Jadi makan bersama tanpa rebutan. Jangan berebut. Jadi makan bersama saja. Mungkin itu jadi contoh sikap hidup rukun di rumah yang tadi. Nah, pesan pentingnya walau berbeda, keluarga tetap satu, maka mari hidup rukun setiap hari.